Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atania Iza Salsabila dengan NPM 240410101265. Di sini saya mau menjawab soal ETS dari mata kuliah Governance Digital kelas E yang diampu oleh Pak Bagus. Nah, jawaban nomor pertama, tata kelola pemerintahan konvensional dan pemerintahan berbasis digital. Nah, dalam sistem konvensional, ini tuh proses pelayanan publik masih dilakukan secara manual. Jadi, masyarakat tuh datang langsung ke kantor pelayanan itu untuk mendapatkan layanan. Nah, dokumennya itu berbentuk fisik atau manual. Nah, hal itu membuat rentan sekali untuk rusak atau sulit untuk dicari. Nah, proses birokrasinya juga itu cukup lambat, memakan waktu yang lama dan sulit dan kurangnya transparan. Nah, sementara itu apa sih tata kelola pemerintahan berbasis digital? Nah, tata kelola berbasis digital ini memanfaatkan teknologi terkini. Jadi, pelayanan publik itu menggunakan atau menyediakan layanan publik berbasis web atau aplikasi. Nah, sistem ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak memakan waktu yang banyak dan juga terbuka. Nah, jadi dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital ini, masyarakat tuh dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini melalui web atau aplikasinya itu. Nah, oleh karena itu, pemerintah berbasis digital mampu mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih modern, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Jawaban nomor 2 tentang kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat di salah satu hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang modern dan efisien. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya strategis. Yang pertama, memperluas pembangunan infrastruktur digital, apalagi di daerah yang terpencil. Terus, yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi digital atau memberikan pelatihan kepada pemerintah atau masyarakat untuk mampu menggunakan teknologi yang lebih efektif. Yang ketiga, merancang kebijakan yang lebih inklusif. Terus yang keempat, menciptakan layanan publik yang berbasis digital dan mudah untuk digunakan. Jadi masyarakat yang notabene usianya lebih tua itu dapat atau mudah untuk menggunakan layanan publik berbasis digital ini. Nah, selain itu pemerintah tuh juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun digitalisasi atau memperluas akses teknologi serta mempercepat pemerataan keterampilan digital ini. Yang ketiga, penerapan e-government di negara berkembang tuh masih sangat rentan atau masih sangat memiliki berbagai kendala yang cukup besar. Nah, salah satunya tuh terbatasnya infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum merata, terus koneksi yang lambat, dan kurangnya perangkat digital di daerah terpencil. Nah, selain itu juga ada tingkat literasi digital atau minimnya literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah. Nah, selanjutnya tuh seperti keamanan data atau privacy itu masih sangat mudah untuk diretas. Nah, negara berkembang tuh masih sangat minim menggunakan sistem perlindungan siber atau sistem perlindungan yang lebih kuat. Nah, jadi hal itu sangat mudah sekali untuk kebocoran data. Nah, selanjutnya tuh seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang masih sangat minim. Ada juga budaya birokrasinya yang kaku dan menolak agen perubahan. Nah, negara berkembang tuh masih sangat dapat dilihat bahwa negara berkembang tuh budaya birokrasinya masih sangat kaku dan sangat sulit untuk atau masih sangat menolak untuk perubahan. Nah, yang gak kalah penting lagi tuh seperti kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, hal ini tuh menyebabkan masyarakat tuh tidak dapat menikmati manfaat e-government secara merata. Nah, oleh karena itu, negara berkembang atau pemerintahan negara berkembang perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan keterampilan, dan membangun sistem yang aman, inklusif,
agar implementasi e-government dapat berjalan secara merata. Oke, yang terakhir jawaban nomor 4, penerapan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital. Nah, ini tuh berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Seperti transparansi, pemerintah itu memberikan akses informasi yang lebih luas, seperti data anggaran, proses kebijakan, dan hasil pelaksanaan programnya itu. Nah, hal ini tuh membuat masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana pemerintah bisa bekerja sehingga menumbuhkan rasa percaya karena setiap kegiatan dilakukan secara terbuka. Nah, jadi masyarakat tuh lebih percaya ke pemerintah. Nah, sementara prinsip akuntabilitas itu menuntut agar setiap keputusan dan tindakan dari pemerintah atau kinerja dari pemerintah itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melalui sistem digital, proses pelaporan atau penilaian kinerja dari pemerintah ini dapat dilakukan secara cepat dan transparan, sehingga mengurangi potensi penyimpangan serta memperkuat integritas pejabat publik. Nah, pemerintah yang akuntabel dan transparan akan dinilai lebih jujur, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, jika kedua prinsip ini diterapkan dalam governance digital, dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan partisipatif, di mana masyarakat tuh merasa dilibatkan langsung untuk kinerja pemerintahan. Nah, dengan ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah ini semakin meningkat. Sekian jawaban dari ETS Governance Digital saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.